biar sekolah pergi, tidak ada lagi hidungnya di sini, kemudian kita sehat, kita sembuh, Batam pulih, Indonesia pulih, dunia pulih, dan kita boleh berkumpul lagi bersama. Ya, nah kita akan mulai ibadah kita. Kalian boleh siapkan Alkitab, apa lagi? Ya, buku, catatan, apa lagi? Iya, persembahan kita ya. Nah, selama berlangsungnya video sekolah minggu, kakak minta kalian boleh bersikap yang manis, duduk yang rapi, dan untuk orang tua juga, bapak yang di rumah atau kakak abang yang ada boleh bersama anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesai nantinya. Ya, siap? Sekarang kakak mau nanya kabarnya. Apa kabar sekolah minggu? Ada sukacita? Iya, sukacita luar biasa. Sekarang ayo bangkit berdiri. Semua berdiri ya. Semua berdiri, jauhkan dulu Alkitabnya, sama orang tua juga boleh berdiri. Kita mau nyanyi pujian haleluya, haleluya, haleluya. Tapi ada caranya, ada gerakannya. Nanti kalau dibilang haleluya, haleluya, itu adik-adik sekolah minggu. Nah, kalau ada kata puji Tuhan, bapak ibu atau kakak abang yang ada di dekat kalian, jadi bersaut-sautan ya. Ayo Pak, kita mulai nyanyi haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Ayo bersaut-sautan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Orang tua, puji Tuhan. Sekolah minggu, iya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus.
dan hak kami dipulihkan selaku anak bagimu. Amin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan memuji Tuhan. Baiklah anak sekolah minggu, kita bersyukur Yesus kita sungguh luar biasa. Dia bisa ada di mana-mana, ada di gereja, ada di sekolah, ada di rumah kita, di mana-mana. Untuk itu kita puji Tuhan, kita bersenang-senang karena Yesus ada di mana-mana. Ya, Yesus ada di dalam rumahku. Ayo kita semua berdiri lagi. Oh ya, ayo semua berdiri ya. Indo family. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita lanjut bahasa Simalungun, bahasa kita. Ayo. Pujian kita Bim Bem Bam. Tidak usah ragu, dia ada di mana-mana, di hatiku, di mulutku, di doaku, di mana-mana Tuhan Yesus ada. Iya, kita lakukan Bim Bem Bam. Tak perlu aku bimbang, Bim Bam Bum. Tak perlu aku bingung. Yuk lihat gerakannya ya. Ada Kak Ita, ada Kak Ria ya. Di mana-mana. Kita akan lanjutkan ke titah dan ayat hafalan. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita titah ya sekarang. Ayo kita masih ingatkan titah. Untuk hari ini kita khusus titah yang kelima ya.
Semuanya pasti sudah tahu, dari kelas kecil sampai besar, semuanya tahu ya. Ayo diajak sama-sama orang tuanya juga. Kita yang kelima ya, hari ini kita akan katakan sama-sama ya. Kita mulai dalam hitungan kakak yang ketiga, oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi yuk, lebih kuat ya suaranya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang ada ayat hafalannya loh yang harus kita hafal. Meskipun kita sekolah minggunya dari rumah. Yuk buka Alkitabnya yuk. Kita hafal, gampang nanti menghafalnya. Kakak buat gerakannya ya untuk menghafal. Untuk awalnya buka dulu ayat hafalannya Mazmur 54 ayat yang ketiga. Ayo dibuka Alkitabnya. Adik-adik kecil yang belum bisa buka Alkitabnya, bantu orang tuanya ya. Ayo, Mazmur di kitab Perjanjian Lama. Mazmur 54 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Nanti yang kedua kali kakak buat gerakannya biar gampang untuk menghafalnya. Ayo kita sama-sama 2, 3 ya. Mazmur 54 ayat yang ketiga. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Oke, sekarang nanti dibacakan oleh Kakak Dona ya. Kakak bikin gerakannya ya. Ayo. Biar gampang. Mazmur 54 ayat 3. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Oke, kakak jelaskan ya. Ya Allah. Ya Allah, Selamatkan gini ya. Ya Allahku, selamatkanlah aku karena gini tangannya. Karena nama-Mu. Berikanlah kepadaku keadilan karena keperkasaan-Mu. Oke, bisa ya. Nanti dihafal di rumah ya adik-adik. Kita senantiasa harus menghafal firman Tuhan. Kita lanjutkan. Kita akan memuji Tuhan bersama lagi. Ya, anak sekolah minggu, kita teruskan ibadah kita. Kita puji Tuhan bersama Yesus. Tidak ada yang suka, bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Yuk, kita puji Tuhan ya dengan sukacita bersama Yesus untuk melakukan perkara yang besar. Jadi semuanya bisa kita selesaikan karena Yesus yang sudah menolong kita.
membebaskan kita dan akan memberikan kita jalan keluar. Ayo semuanya kita puji Tuhan. Ini tahun Yobel, membawa pembebasan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Sekalipun Tuhan kami boleh berada di rumah kami masing-masing, tapi hati kami, semangat kami untuk memuji Tuhan tidak pernah pudar. Terima kasih Bapa pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kakak mau tanya kabarnya pada adik-adik. Selama ini belajar di rumah, sudah kedua minggu ini kita tidak datang ke gereja. Kakak mau tanya, apa kabar adik-adikku semua? Luar biasa? Kita sehat? Oke? Yes, yes, yes. Harapan kakak juga demikian. Adik-adik boleh sehat dan penuh dengan sukacita. Kita tadi sudah bernyanyi, sudah semangat, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun belajar ibadah dari rumah, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 82 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur dalam perjanjian lama, perjanjian lama. Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Adik-adik buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Mazmur 82 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin.
Selamatkanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang keadilan. Tentang keadilan. Adik-adik tahu nggak apa itu keadilan? Ada yang tahu apa itu keadilan? Ya, keadilan adalah memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan haknya. Mengerti adik-adik? Kakak akan jelaskan. Dalam teks firman Tuhan pada saat ini, terima kasih kakak. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya bertindak adil. Keadilan tadi kakak sudah jelaskan, memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan haknya. Tidak dikurang-kurangi dan tidak ditambah-tambahi. Nah dalam ayat 3 sampai ayat 4 dalam teks kita ini, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belajarlah, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Adik-adik tahu tidak, kenapa dalam teks kita ini diajarkan dan diarahkan supaya berilah keadilan? Karena pada saat itu pemimpin yang seharusnya melaksanakan keadilan sebagai wakil Allah memimpin bangsa Israel tidak menunjukkan mereka melakukan keadilan, tapi justru mereka menindas yang lemah, tapi justru mereka membeda-bedakan, tapi justru mereka memilih-milih untuk membela seseorang. Oleh karena itu adik-adik, pada saat ini dalam persoalan keadilan, kakak ada cerita, ada ibu memiliki dua orang anak. Anak yang pertama kelas 1 SMA, anak yang kedua kelas 5 SD. Nah, anak yang pertama dibelikan oleh ibunya sebuah Android. Nah, ketika si anak kedua melihat kakaknya dibelikan Android, dia marah kepada ibunya. Lalu dia katakan, ibu tidak adil. Kenapa saya tidak adil? Ibunya berkata, ya iya, masa kakak diberikan Android, tapi aku tidak, aku juga butuh, aku juga mau berfoto, aku juga mau mendengarkan musik dari Androidku. Lalu ibu berkata, itu belum menjadi kebutuhanmu, tapi kakak dia butuh untuk pelajarannya. Nah sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik, menurut adik-adik, ibu dari dua anak tersebut adil tidak untuk memberikan Android kepada kakaknya dan tidak kepada adiknya yang masih kelas 5 SD? Nah ini dia jawabannya. Nah coba adik-adik perhatikan, Kak Ita, Kak Dona, sama Bang Edi, kira-kira sama nggak tinggi mereka? Tidak kan? Tidak sama. Kak Ita sama Bang Edi, mereka sama tingginya. Tapi dengan Kak Dona, tidak. Nah bagaimana supaya sama tingginya? Caranya seperti apa kira-kira adik-adik? Ayo. Caranya adalah, kakak punya cara. Caranya adalah kita kasih alas. Dan kadang kita suruh naik di atasnya. Kira-kira sudah sama tingginya? Bolehlah. Sama ya? Nah, sekarang
Kaita dan Bang Edi. Cemburu enggak ketika Kak Dona dikasih pijaan alas kaki supaya sama tingginya dengan kakak dan abang? Iya, inilah yang dinamakan adil. Jadi adil itu adik-adik tidak dengan jumlahnya. Jadi kalau adik-adik berpikir sama seperti anak kedua tadi, kalau kakaknya dibelikan Android, berarti dia juga harus dibelikan. Sama seperti ini. Jadi adil itu adalah bagaimana supaya sama, adil. Nah, tanpa Kak Ita dengan Bang Edi ada pijaannya, karena memang itu tidak menjadi kebutuhan mereka, tapi itu menjadi kebutuhan dari Kak Dona. Jadi demikian juga buat adik-adik di rumah. Bagaimana ketika kakaknya dikasih uang jajan 10.000, atau ketika adik-adik yang masih SD dikasih jajan 5.000, jangan marah kepada orang tua. Karena kakak memang membutuhkan 10.000, adik membutuhkan 5.000. Oleh karena itu, adik-adik, adil itu tidak selamanya diukur, dilihat dari jumlahnya, tetapi sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Oke, terima kasih kakak. Jadi adil itu tidak selamanya diukur dan dilihat dari jumlahnya, tetapi sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah jadilah anak yang baik. Anak yang baik yang taat kepada orang tua. Karena apa? Orang tua selalu adil kepada anak-anaknya. Anak-anaknya disekolahkan, anak-anaknya diberi kebutuhan, maka adik-adik juga harus taat kepada orang tua. Saat ini adik-adik dalam proses pembelajaran di rumah tidak apa-apa. Itu juga adalah keadilan buat kita. Supaya apa? Supaya kita sehat. Memang seharusnya belajar di sekolah, memang seharusnya beribadah di gereja. Tapi pada saat ini, dalam situasi kita saat ini, lebih baik mencegah daripada nantinya akan semakin banyak korban virus corona. Oleh karena itu adik-adik, yang selanjutnya adalah bagaimana adik-adik dalam hal keadilan mau berteman dengan siapapun. Artinya jangan berteman melihat dia kaya, jangan berteman melihat dia kan jelek, kulitnya kan nggak sama-sama aku, atau rambutnya keriting. Tidak boleh. Tapi kita mau berteman dengan siapapun tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan kaya miskin. Dan adik-adik mau berbagi dengan siapapun, mau berbagi di tengah-tengah kekurangan teman kita, mau berbagi di tengah-tengah ketika teman kita tidak memiliki dan kita memiliki. Yang terakhir adik-adik, dalam situasi seperti ini tekunlah berdoa. Seperti lagu kita yang sering katakan, baca kitab suci dan tekunlah berdoa. Maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kita akan kuat dan tetaplah jaga kesehatan. Supaya nanti ketika segala sesuatu telah berlalu persoalan virus corona, kita dapat bertemu kembali untuk memuji Tuhan di rumah Tuhan yang kudus ini. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan pada saat ini yang mengajarkan kami untuk boleh tetap adil di tengah-tengah kehidupan kami. Mau berbagi dan tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Bagaimana juga kami tahu orang tua kami untuk boleh berjuang menyekolahkan kami, mendidik kami anak-anaknya. Oleh karena itu, ajari anak-anak Tuhan untuk boleh tetap hidup di dalam kehendak-Mu. Ajari anak Tuhan untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan pada saat kondisi saat ini. Mereka belajar dari rumah.
mereka beribadah dari rumah. Tapi biarlah kiranya semangat sukacita mereka tetap. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh tetap memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Dan dengan semangat yang daripadamu, boleh tetap memuji Tuhan. Berkati juga seluruh orang tua kami Tuhan, dalam semangat mereka untuk boleh tetap bekerja, dengan semangat mereka untuk boleh mendidik anak-anak mereka. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu seluruhnya yang sudah berlelah-lelah untuk mengajari anak-anak Tuhan. Tuhan boleh tetap memberkati kami seluruhnya. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, perlindungan Tuhan yang kami harapkan, dan kami boleh tetap di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan mampu dan sanggup melewati situasi ini di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ini tahun pembebasan, Tuhan memberikan semuanya adil. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang. Sebab Tuhan sudah siapkan semuanya untuk kebaikan kita. Untuk masa depan kita yang luar biasa, Tuhan sudah siapkan. Ayo dari sekarang jaga hatimu, lakukan yang Tuhan senang. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita puji Tuhan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Ayo semua bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri dan ikuti Kak kita untuk gerakannya Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita ulang sekali lagi ya Bang. Oke, ayo gerakannya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biarlah hidup kita terus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo
Semua siapkan persembahannya, pegang di tangan kanan. Sudah? Baiklah, kita ucapkan bersama apapun yang kupegang ini. Yo, 1, 2, 3. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahannya, kita puji Tuhan lagu Sayang-sayang disayang. Berikan persembahannya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Baiklah adik-adik, persembahannya nanti orang tuanya yang simpan, dimasukkan dalam amplop dan dibawa nanti ke gereja. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau melalui peribadahan kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan dan nama Tuhan yang boleh semakin kami muliakan. Dan firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Persembahan yang boleh kami kumpulkan, terimalah persembahan kami. Agar kiranya boleh kami pakaikan juga untuk boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganop. Pasada urnami asetorang ganop. Sengboy dalanon nami salakah na torsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Salam. Shalom.